Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali Imam Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qorib menjelaskan tentang bab mandi. Kita mulailah dari bab mandi yang insya Allah lebih komplit penjelasannya. Faslun fi maujibil ghusli. Faslun utawi iki fasal. Fi mujibil ghusli membicarakan tentang hal-hal yang menyebabkan harus mandi. Wal ghuslu lughatan sailanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Mandi menurut bahasa, menurut lughat atau bahasa, sailanul ma'i ala syai'in mutlaqan, yaitu mengalirnya air pada sesuatu baik di badan maupun lainnya secara mutlak. Wa syar'an, dan pengertian menurut syara, sailanuhu ala jami'il badani bi niyatin makhsusatin, mengalirnya air pada seluruh anggota badan disertai dengan niat yang dikhususkan sesuai dengan apa yang menyebabkan orang itu mandi. Walladzi yujibul ghusla sittatun asya'a, perkara yang menyebabkan seorang harus mandi itu sittatun asya'a, ada 6 perkara. Salah satun tashtariku fiha rijalu wan nisa, 3 diantaranya sama-sama terdapat pada diri kaum laki-laki dan perempuan. Jadi yang mengharuskan menyebabkan mandi itu ada 6 perkara, yang 3 itu terdapat pada laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 3-nya lagi khusus pada perempuan. Wahiyya iltiqaul khitanain wa yu'abbaru an hadal iltiqai bi ilajin hayyin wadihin ghayaban hasyafatadz dzakari minhu au qadraha mim maqtu'iha. Yang pertama, bertemunya 2 alat kelamin. Tentang ini telah dijelaskan bahwa yang dimaksud bertemunya 2 kemaluan, yaitu bertemunya 2 kemaluan lantaran seseorang yang bernyawa dengan jelas. Wadihin ghayabun hasyafatal dzakar minhu au qadraha min maqtu'iha, atau hanya kira-kiranya ujung kemaluan atau menempel kemaluan. Min maqtu'iha fi farjin, ke dalam yang kemaluan, fil farjin, yaitu alat kemaluan. Wa yasirul adamiyu mulaju fiha junuban bi ilajin ma dzukira, ke dalam yang kemaluan perempuan dan anak Adam perempuan wa yasirul adamiyu mulaju fihi junuban bi itlajin madzukira, dan anak Adam perempuan dan liang kemaluannya atau bagian kemasukan dzakar itu maka menjadi junub,
Sebab bi'ilajil madzukira. Sebab yang telah tersebut di atas itu adalah yaitu farji itu telah masuk. Amal mayyitu fala yu'adu ghusluhu bi'ilajin fihi wa ammal khunsa al-muskilu fala ghusla alaihi bi'ilajin hasyafatihi wala bi'ilajin fi qubulihi. Adapun orang yang tidak bernyawa yang sudah dimandikan tidak perlu mandi untuk yang kedua kalinya, sebab ada zakar yang masuk ke liang vaginanya. Adapun orang yang tidak bernyawa yang sudah dimandikan tidak perlu mandi untuk yang kedua kalinya, sebab ada zakar yang masuk ke liang vaginanya. Wa minal mushtaraki inzalu au khurujil mani. Dan di antara yang sama yang terdapat pada kaum laki-laki dan kaum wanita ialah keluarnya air mani atau sperma. Di laki-laki mengeluarkan sperma, perempuan juga mengeluarkan sperma. Ini juga mewajibkan mandi. Bi ghairin ilajin wa in qalal mani, tanpa ada upaya untuk memasukkan farji ke kemaluan, tanpa ada upaya itu, yaitu keluar sperma itu juga wajib mandi. Walaupun berarti ketika mengalami mimpi atau mimpi basah atau juga wajib mandi walaupun setetes. Kakutaratin walau kanat ala launid dami. Nah, seperti halnya setetes dan meskipun ia berupa warna darah, walaupun spermanya itu berupa darah, maka wajib mandi. Kemudian ini tambahan, yaitu dalam ini tambahan untuk penjabaran yang di Fathul Qorib, tak ambilkan sedikit tambahan dalam kitab Qurratul Uyun, yaitu Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang sedang dalam keadaan junub hendaknya tidak bercukur. Tambahannya itu orang yang dalam keadaan junub hendaknya tidak bercukur, tidak memotong kuku, tidak mengeluarkan darah secara sengaja, dan tidak mengambil sesuatu dari jasadnya. Kenapa? Ini penjabaran dari Imam Ghazali. Agar kelak di hari akhirat atau hari kebangkitan, ketika anggota jasad itu dikembalikan, itu tidak dalam keadaan junub, yaitu ketika kita dibangkitkan itu, ketika dibangkitkan wujud kita itu akan dibangkitkan bermula dari tulang ekor. Makanya ketika jasad seorang mati itu yang nggak bisa hancur itu tulang ekor. Dari tulang ekor lah nanti jasad manusia itu dikembalikan. Kemudian dalam kitab Qurratul Uyun, Ibnu Munyamun atau Syekh Penantum juga menjelaskan, wal tawadhu sahi inda naumi ba'da jima'ihi bi ghairi laumi asalahu ya sahi ya mutahiran ital taharataini hadza ikhtabiran. Hendaklah Anda wudu wahai kawan jika hendak tidur
setelah bersenggama. Hendaklah Anda wudu hai kawan jika hendak tidur setelah bersenggama. Maka Anda tidak akan ditegur supaya orang tidur itu hai kawan dalam keadaan suci. Salah satu dari dua kesucian, maka cobalah keterangan dalam keadaan suci dari salah satu dari dua kesucian. Makna dari nazam tadi. Salah satu dari dua dalam keadaan suci. Syekh Menadham menjelaskan bahwa orang yang junub baik laki-laki maupun perempuan disunahkan wudhu. Baiklah, ketika junub maksudnya berhadas besar, yaitu setelah mungkin tadi kumpul atau mimpi ataupun dalam keadaan junub itu, maka disunahkan untuk wudhu sehingga ia tidur dalam keadaan suci suci dari hadas, maksudnya dari salah satu dari kesucian tadi adalah wudhu atau juga mandi sehingga ia tidur dalam keadaan suci dari hadas besar. Nanti ketika mandi itu berarti nanti mandi besar itu mensucikan dari hadas besar. Sedangkan wudhu itu mensucikan dari hadas kecil. Tapi tetap kita dianjurkan wudhu sebelum mandi besar. Diungkapkan juga dalam kitab Al-Mudawwanah, Imam Malik mengatakan orang junub baik di waktu siang maupun malam jangan sekali-kali tidur sebelum dia berwudu. Imam Malik dalam kitab Mudawwanah, jangan sekali-kali tidur sebelum dia berwudu sebagaimana wudunya ketika akan melaksanakan sholat. Ini tambahan dari kitab Qurratul Uyun. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan Fathul Qorib. Wa minal mustarakil mautu ila fi syahid, dan di antara yang sama-sama terdapat pada laki-laki dan perempuan ialah mati yang wajib dimandikan. Wa minal mustarakil mautu illa fi syahid, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu maka tidak dimandikan, seperti misalnya orang dalam syuhada yang dalam perang, nah itu langsung dimakamkan beserta pakaiannya, beserta tidak dimandikan. Wasalasatun tasubiha an-nisa'u wahiyal khaidu aidamul kharijul minil mra'atil balaghat tis'a sinin. Adapun yang tiga dari yang 6 yaitu khusus untuk perempuan, yaitu khusus untuk perempuan itu yang wajib mandi itu satu haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan seorang anak. Jadi yang kembali yang diulas dari pertama, yang menyebabkan harus mandi itu ada 6 perkara. 3 diantaranya terdapat pada laki-laki dan perempuan. Yang 3 itu khusus pada perempuan, yaitu yang khusus pada perempuan adalah yang wajib mandi besar. 1 haid, yang kedua nifas, kemudian yang ketiga adalah melahirkan dibarengi dengan basah-basah.
Itu penjamparan. Faslun wa faraidul ghusli salasatun asya'a. Faslun utawi iki iku fasal wa faraidul ghusli salah satu asya'a yang membicarakan tentang fardunya mandi. Salah satu asya'a itu ada 3 perkara. An-niyatu yaitu niat, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, yang kedua menghilangkan najis apabila memang terdapat pada anggota badan orang yang mandi, orang yang memandi terdapat najis. Yang kedua, yang ketiga wa isalul ma'i ila jam'i sya'ri wal basyarati, meratakan air hingga sampai ke seluruh rambut dan kulit anggota badan. Tentang fardunya mandi, wajibnya mandi. Nanti dibahas lebih detail berikutnya. Kemudian nanti juga dilanjut wa sunanuhu, dan sunah-sunahnya mandi, yaitu diantaranya ayil ghusli khamsatul asya'a, itu ada 5 sunah-sunahnya mandi. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua wal wudu'u, dan tadi yang dijelaskan wudu, wa imrarul yati ala ma salat ilahi minal jasadi, meratakan pembasuhan dengan tangan ke seluruh anggota badan. Wal muwalatu, muwalat susul menyusul. Makna wasabaqo makna hafil wudu'i, yaitu susul muwalat atau cepat-cepat, menyusul urut tertib. Tentang pengertian muwala ini diperbincangkan dalam yang kemarin, yaitu muwalat itu dimaknai dengan susul menyusul dengan cepat. Wa taqdimul yumna, mendahulukan bagi anggota badan, min syaqaihi ala yusra, sebelah kanan daripada yang sebelah kiri, dari 2 belahan badan orang yang mandi. Itu dulu. Tentang mandi yang disunahkan di pembahasan yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.